Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Yuliawan dari kelas RA1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tentang strategi bisnis internasional dan manajemen bisnis internasional untuk keperluan tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional. Materi yang pertama yaitu tentang strategi bisnis internasional. Contohnya pada perusahaan PT Mayora Indah Tbk dengan produk unggulnya yaitu Kopiko. Kenapa sih Kopiko ini hebat? Pada intinya Kopiko bukan cuma permen biasa, tapi merek asli Indonesia yang sudah menjajah lebih dari 80 negara. Poin utamanya, kita akan bedah bagaimana produk lokal bisa jadi pemimpin pasar dunia. Yang selanjutnya ada strategi rahasia. Strategi rahasia ini ada 3, yaitu adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Adaptasi sendiri adalah rasa dan kemasannya disesuaikan dengan lidah orang lokal di sana. Lalu inovasi ini nggak berhenti di satu rasa saja, tapi terus bikin varian-varian yang baru. Lalu kolaborasi. Kopiko nggak kerja sendirian, mereka gandeng toko-toko besar seperti Walmart, Amazon, dan distributor lokal yang kuat juga. Selanjutnya ada strategi marketing. Strategi marketing ini kita harus jeli-jeli melihat peluang-peluang besar di luar sana. Lalu kita juga harus tahu targetnya yang jelas, seperti orang dewasa yang butuh kopi tapi nggak sempat menyeduhnya. Nah, di sini tuh dia praktis gitu. Lalu Kopiko ini kopi asli yang dibentuk permen, bukan permen rasa kopi buatan. Lalu kita juga harus melihat kondisi-kondisi di luar yang sedang viral. Nah, kita juga bisa masuk di situ. Contohnya kayak masuk ke drama Korea populer. Ini juga salah satu cara cerdas Kopiko buat dikenal dunia lewat tren pop culture. Selain itu juga lihat dari operasionalnya, dari mulai disiplin tinggi, distribusi, dan aturan. Lalu distribusi ini tuh seperti apa aja sih? Logistiknya yang jago, memastikan stok selalu ada dan tetap segar di rak toko, itu juga salah satu distribusi. Aturan ini mereka sangat patuh sama aturan kesehatan di setiap negara, makanya mudah diterima masuk ke pasar manapun. Dari materi tersebut kita simpulkan, apa sih kuncinya? Kopiko sukses karena 3 hal sederhana. Yang pertama, bangga produk lokal. Bangga produk lokal ini berarti Kopiko tetap bawa rasa kopi asli Indonesianya. Lalu yang kedua, Kopiko mau berubah sesuai keinginan pasar global. Ini masuknya ke fleksibel ya. Lalu yang ketiga, kreatif. Seperti tadi, berani promosi dengan cara yang modern. Tadi itu promosinya sampai masuk ke jenis film drama Korea. Materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Belajar dari suksesnya Indomie di luar negeri. Apa itu pemasaran internasional? Sederhananya adalah cara perusahaan membawa produknya ke luar negeri. Tantangan bukan cuma soal kirim barang saja, tapi bagaimana sih produk kita bisa diterima oleh orang yang budayanya beda, aturannya beda, dan seleranya juga beda. Intinya harus pintar-pintar masuk ke rumah orang tanpa bikin mereka merasa asing. Nah, selanjutnya, kenapa sih harus jualan ke luar negeri? Jadi ada 3 alasan utama yang bikin perusahaan ini mau capek-capek ekspansi. Yang pertama, cari untung lebih besar. Karena pembelinya jadi semakin banyak di seluruh dunia. Nggak mau taruh telur di satu keranjang saja. Nih yang keduanya. Kalau ekonomi di Indonesia lagi sulit, perusahaan masih punya cadangan pendapatan dari negara lain. Lalu yang ketiga, bikin bangga dan terpercaya. Kalau sebuah barang udah laku di luar negeri, orang di dalam negeri pasti makin percaya kalau kualitasnya ini bagus. Dan yang selanjutnya yaitu
rahasia Indomie bisa menjajah dunia, Indofood adalah contoh terbaik. Mereka pakai 2 taktik utama nih. Yang pertama, punya teman lokal atau lisensi dan joint venture. Di negara seperti Geria, Indofood kasih izin ke perusahaan lokal untuk bikin Indomie di sana. Hasilnya, sekarang orang Nigeria pikir Indomie itu asli punya mereka karena saking populernya. Mereka juga kerjasama dengan Nestle untuk tukar ilmu soal cara jualan dan distribusi yang lebih luas. Lalu yang kedua, beda lidah, beda rasa. Adaptasi gitu. Indofood gak kaku. Di Indonesia mungkin kita suka rasa rendang, tapi di luar negeri mereka buat rasa yang sesuai lidah. Misalnya, rasa rempah khusus di Arab, atau lain-lain. Identitasnya tetap Indomie, tapi rasanya bikin orang lokal ini merasa ini gue banget. Dan yang selanjutnya yaitu strategi tambahan seperti viral dan dekat. Terus main media sosial juga. Contohnya kayak mereka mendekati anak muda lewat iklan-iklan kreatif di internet. Lalu gampang dicari. Indomie memastikan produknya nggak cuma ada di supermarket besar, tapi sampai ke toko-toko kecil di pelosok negara tersebut. Nah, dari materi tersebut kita simpulkan, Indofood sukses karena mereka nggak egois. Mereka nggak cuma maksa jual barang di Indonesia saja, tapi mereka mau mendengarkan apa mau orang luar negeri dan kerjasama dengan orang lokal. Itulah kuncinya kalau mau jadi merek global. Baik, sekian pembahasan kedua materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.